Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini gue akan membahas Fantasi Euro 2020 lagi, yang dimana kali ini perihal tentang peraturan untuk pemain yang mencetak gol dari luar kotak penalti akan mendapatkan bonus 1 poin. Dan maka dari itu kayaknya perlu banget untuk gue menemukan pemain-pemain yang memiliki potensi cukup bagus untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Dan untuk itu gue udah mencari statistiknya secara mendalam tentunya, dan secara komprehensif tentunya, untuk bisa gue sampaikan ke teman-teman semua, dan juga bisa sebagai senjata rahasia untuk bisa teman-teman gunakan di Fantasi Euro kali ini. Dan untuk itu langsung aja 5 nama pemain yang cukup oke bisa teman-teman gunakan di Fantasi Euro kali ini. Let's go. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi ke teman-teman semua bahwa kemarin gue menemukan sebuah game yang keren banget yang bernama MPL Fantasi, yang dimana teman-teman bisa langsung download gamenya di id.mpl.live/fantasi. Dan game ini layaknya seperti game fantasi lainnya, dimana di sini teman-teman ditantang untuk bisa buktiin skill analisa dan strategi susun tim sepak bola, mirip-mirip Football Manager, tapi di sini tentunya pastinya lebih seru karena di sini ada 3 hal yang membuat MPL Fantasi ini spesial banget. Yang pertama, teman-teman bisa mainin game fantasi dari berbagai macam liga di MPL Fantasi ini, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Bundesliga, dan bahkan juga Piala Eropa besok teman-teman bisa mainin di MPL Fantasi ini. Jadi tentunya keren banget. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasi ini bisa langsung diterima setelah peluit pertandingan selesai. Jadi nggak perlu nunggu 1 musim, nggak perlu nunggu 1 bulan. Jadi setelah pertandingan langsung bisa diterima hadiah dari MPL Fantasi ini. Dan yang ketiga, tentunya bisa membuat nonton bola teman-teman semua jadi lebih seru pastinya ya, karena di sini jadinya teman-teman gak cuma nonton bola doang, tapi di sini teman-teman juga berasa ikut main dan ngumpulin terus poin di MPL Fantasi ini. Dan gak berhenti di situ, hadiah MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan. Ini mana berlian kemenangan ini bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk 1 berlian kemenangan ini senilai dengan Rp200, dan tentunya bisa digunain macam-macam ya, bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat makan, bisa buat beli jersey bola. Jadi banyak banget kegunaan dari hadiah MPL Fantasi ini. Dan juga di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget antara Inggris melawan Kroasia di babak fase grup Piala Eropa 2020, yang dimana tentunya bisa langsung teman-teman mainin di MPL Fantasi, dan wajib banget untuk dimainin karena pastinya seru banget. Dan juga gue udah menyusun juga untuk tim yang ada, untuk strategi yang ada, untuk bisa teman-teman gunakan tentunya di link card video di atas. Dan untuk itu langsung aja kita main bareng, dan langsung aja teman-teman download aplikasi MPL sekarang di id.mpl.live/fantasi. Oke, langsung aja, dimana gue udah mengumpulkan statistik yang ada untuk 5 pemain yang cukup oke bisa teman-teman gunakan sebagai pilihan penendang jarak jauh tentunya untuk potensi golnya. Yang dimana di sini gue statistiknya udah gue cari dari fbref.com, bisa teman-teman lihat nanti di situ. Di situ cukup lengkap untuk statistik yang ada. Di sini gue bisa melihat di sini ada statistik untuk total shot plus rata-rata distance dari total shot tersebut. Jadi cukup keren, bisa teman-teman lihat di sini, di mana gue udah mengumpulkan 5 nama yang untuk jarak distance rata-rata shotnya tuh cukup tinggi. Di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa kotak penalti itu lebarnya itu ada kurang lebih 39 sampai 40 meter, dan tingginya itu kurang lebih ada 16 sampai 18 meter. Dan untuk jarak dari gawang ke titik terluar garis kotak penalti itu kurang lebih dari 16 meter sampai 20 meter. Dan untuk statistik yang ada ini gue baca metriknya ini pakai satuan yard, dan untuk dari kilometer ke yard berarti kurang lebih tadi kan 16 sampai 20 meter. Kalau dari sini berarti statistiknya bisa dibaca menjadi 17,5 sampai 21 yard. Dan untuk itu dari jarak tersebut bisa kita cari nama-nama yang cukup oke dari statistik yang ada tentunya. Dan di sini ada 5 nama yang cukup keren, dimana langsung aja kita masuk ke nama kelima dulu, posisi kelima, yang dimana posisi kelima ini ada nama Bruno Fernandes. Yang dimana Bruno Fernandes ini udah menendang shot sampai 110 shot, yang dimana untuk jarak distance rata-rata dari shotnya ini di satu musim terakhir ini ada di angka 22 yard, dan itu artinya cukup jauh untuk tendangan rata-ratanya. Jadi cukup sering si Bruno ini melakukan tendangan jarak jauh. Dan juga si Bruno ini untuk statistik di Portugal sendiri, dia udah main 7 kali main dari 10 match terakhir. Jadi tentunya bisa menjadi patokan bahwa dia ini pastinya akan selalu main ya, untuk jaminan
starting line up untuk Portugal tentunya, dan tentunya teman-teman gak perlu khawatir untuk si Bruno akan di bench, jadi cukup oke untuk bisa teman-teman gunakan. Dan juga si Bruno ini udah mencetak 28 gol dan 18 assist dari 58 match terakhir untuk Manchester United. Jadi untuk torehan golnya cukup gede dan juga bahkan bisa menjadi motor serangan MU ya, bisa kita lihat di musim lalu ya, dan untuk itu keren banget si Bruno bisa digunakan. Dan untuk dari 28 gol tadi udah gue lihat all goal musim season ini satu-satu, dimana di situ gue lihat ada 3 gol dari tendangan jarak jauh. Jadi statistik yang ada dari total musim ini dia telah mencetak 3 gol dari luar kotak penalti. Jadi cukup bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman semua bisa gunakan untuk bisa menjadi potensi gol tendangan jarak jauh di Fantasy Euro kali ini. Dan selanjutnya di nama keempat, dimana di sini gue ada Memphis Depay. Dimana Memphis Depay ini udah menendang 102 shoot ya, dan untuk jaraknya ini sampai 21 yard. Dan dari statistik untuk Belanda sendiri, 10 pertandingan terakhir Belanda, dia telah main hingga 9 kali pertandingan dan mencetak 7 gol untuk Belanda. Itu cukup keren banget, dan dia juga menjadi top skor Belanda dengan torehan 7 gol ya dari 10 pertandingan terakhir ya, jadi cukup keren. Dan bersanding dengan Wijnaldum juga kalau nggak salah waktu itu gue lihat statistik yang ada, di mana Wijnaldum di urutan kedua dengan torehan 5 gol untuk di 10 pertandingan terakhir ini. Dan Memphis Depay ini telah mencetak hingga 20 gol dan 12 assist dari 37 match terakhir bersama Lyon ya, dimana itu artinya cukup keren untuk statistik yang ada dari Memphis Depay ini. Dan juga untuk Belanda sendiri statistiknya juga cukup keren ya, dimana Belanda sendiri dari 10 pertandingan terakhir telah mencetak hingga 22 gol dan kebobolannya 10, dan udah berhasil menang 5 pertandingan dari 10 pertandingan terakhir. Jadi artinya dari 10 pertandingan terakhir dia telah menang 5 kali. Jadi ya cukup bisa gue bilang cukup ada di papan atas untuk statistik yang ada ya untuk Belanda kali ini ya. Dan Memphis Depay ini dari 20 gol tadi udah gue lihat juga untuk all goal di season ini dia telah mencetak hingga 4 gol dari luar kotak penalti, yang tentunya bisa menjadi pilihan yang oke untuk bisa teman-teman pertimbangkan juga nih untuk si Memphis Depay bisa berada di line up teman-teman semua. Yang dimana gue juga sebenarnya setelah membaca statistik ini jadi tertarik nih untuk mengganti salah satu striker gue dengan Memphis Depay, dan untuk itu cukup keren Memphis Depay. Dan selanjutnya di nama ketiga, dimana di nama ketiga kali ini gue punya nama yang cukup keren, dimana di sini ada Lorenzo Insigne, dimana Lorenzo Insigne ini juga telah shoot hingga 136 kali dengan total jarak rata-rata shootnya ini ada di angka 21 yard. Jadi kurang lebih sama Memphis Depay untuk jaraknya, cuman untuk dari segi shotnya lebih banyak si Lorenzo Insigne ini ya. Dan dari statistik bersama Italia sendiri, dia dari 10 pertandingan terakhir dia telah main 6 kali dan ngegolin 1 kali. Dan untuk satu musim terakhir bersama Napoli dia telah mencetak 19 gol dan 11 assist, yang dimana itu untuk torehan seorang pemain tengah cukup oke. 19 gol 11 assist, dan setelah gue lihat juga untuk all goal di season ini juga dia telah mencetak hingga 5 gol dari luar kotak penalti di musim ini. Jadi lebih banyak dari Depay ya untuk gol dari jarak jauhnya dari luar kotak, dan tentunya bisa menjadi pilihan yang lebih baik lagi untuk bisa teman-teman gunakan sebagai senjata rahasia ya, bisa gue bilang ya, untuk potensi gol-gol dari luar kotak penalti di Fantasy Euro kali ini. Dan selanjutnya di nama kedua, gue udah ada juga di nama kedua, makin keren lagi nih, dimana nama kedua ada Burak Yilmaz, dimana Burak Yilmaz ini telah menendang 61 shoot dan dengan total jarak rata-rata 20 yard. Untuk dari 10 match terakhir bersama Turki dia telah main 6 kali dan cetak gol 5 gol, dan itu cukup keren juga untuk statistik dari si Yilmaz ini untuk Turki, dan sekaligus juga menjadi top skor Turki ya untuk di 10 match terakhir dengan 5 gol ini ya si Yilmaz ya. Dan juga dia udah hat-trick waktu itu sempat ya, keren banget, dan telah mencetak 18 gol dan 5 assist dari 32 match bersama Lille, dimana dia berhasil membawa Lille untuk menjuarai Ligue 1 mengalahkan Paris Saint-Germain. Dan juga dari all goal season ini gue udah lihat juga untuk gol-golnya, dimana dia telah mencetak hingga 5 gol dari luar kotak penalti. Jadi cukup banyak juga untuk torehan gol-golnya dari luar kotak, dan gue bisa lihat juga cukup keren-keren nih. Ini si Yilmaz ini bisa gue bilang mirip-mirip sama Erling Haaland ya untuk dari segi permainan ya. Jadi cukup keren, cukup mengintimidasi defender lawan nih Yilmaz. Dan selanjutnya di nama terakhir di sini ada pemain yang bisa gue bilang ini benar-benar menjadi sword, bisa menjadi senjata rahasia teman-teman semua dalam mengarungi Fantasy Euro kali ini ya, karena gue lihat juga untuk dari segi kepemilikan
ini benar-benar diferensial banget. Hanya 1% aja yang mainin dia nih, yang punya dia di line up Fantasy Hero kali ini. Dan langsung aja untuk nama pertama yang bisa gue sebutin kali ini adalah Domenico Berardi dengan total 102 shot satu musim terakhir, dan total rata-rata jarak tendangannya itu ada di angka 20,9 yard ya, atau bisa kita bulin 21 yard ya. Jadi cukup keren, cukup jauh juga. Dan dari statistik yang ada banyak banget nih yang bisa di spill up, bisa dibedah, dimana untuk dari statistik bersama Italia sendiri cukup menarik, dimana dari 10 pertandingan terakhir gue lihat untuk statistik dari Italia sendiri, si Berardi ini bermain 5 kali, dimana 2 diantaranya menjadi pemain pengganti. Dan menariknya lagi untuk teman-teman tahu ya, bahwa di 5 pertandingan ini Berardi masing-masing mencetak 1 gol. Jadi Berardi untuk gol expected per pertandingannya adalah 1 gol. Jadi banyak itu ya, termasuk keren ya. Jadi setiap dia main pasti ngegolin gitu. Dan juga salah satu menjadi top skor Italia dalam 10 pertandingan terakhir. Dimana 10 pertandingan terakhir ini bisa gue catat bahwa Italia ini bermain di 2 event ya, yang dimana ada UEFA Nation League dan juga ada kualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi itu cukup bergengsi juga, dan gak main-main ya untuk Mancini bisa memainkan lapis 2, dan tentunya ini bisa dipastikan pemain-pemain yang cukup utama yang bisa dimainin Mancini ya untuk di 2 event ini. Jadi cukup kredibel, cukup verified juga untuk Berardi bisa digunakan tentunya. Dan untuk statistik di musim lalu ini Berardi untuk Sassuolo ya, dimana dia bermain bersama Sassuolo, dia telah mencetak hingga 20 gol dan 8 assist dari 30 match terakhir. Dan untuk total gol dia bersama Sassuolo, dia udah mencetak 101 gol ya sepanjang karirnya dia bersama Sassuolo. Cukup keren. Dan untuk data yang gue lihat dari all goal di season ini, udah gue tonton juga semua golnya dia di musim ini. Udah gue catat juga bahwa si Berardi ini telah mencetak 8 gol dari luar kotak penalti, dan percobaan tendangan di luar kotak penaltinya juga cukup banyak. Bisa gue lihat tendangan jarak jauhnya, tendangan free kicknya juga yang jauh-jauh itu keren banget ya. Gue bisa ngingetin dia nih sama mirip-mirip kayak Gerrard gitu, untuk tendangannya keren banget. Dan juga ini bisa gue pastiin bahwa statistik yang ada, si Berardi ini better than Chiesa. Jadi untuk teman-teman yang punya Chiesa mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa menukar dengan si Berardi ini. Pertama karena dia lebih murah dan diferensial juga, dan untuk statistik golnya juga jauh lebih oke ya untuk si Berardi ini ya, karena si Chiesa kemarin gue lihat untuk statistik yang ada, dia telah mencetak 13 gol dan 10 assist dari 41 match terakhir. Jadi berbanding cukup jauh dengan Berardi yang udah mencetak 20 gol dan 8 assist hanya dari 30 match terakhir aja gitu. Jadi cukup lebih keren pastinya si Berardi ini dari Chiesa, dan harganya juga lebih murah, 6 juta aja, dimana Chiesa kan 7 juta, dia ini 6 juta. Jadi benar-benar bisa menjadi pemain yang cukup sword ya, cukup menjadi aset yang mengerikan untuk teman-teman gunakan ya. Dan tentunya langsung aja kemarin gue merubah first draft gue untuk menjual Chiesa dengan si Berardi ini, karena untuk dari statistik yang ada gue cukup kaget untuk statistik yang gue lihat ini, dan untuk itu langsung aja gue buy untuk si Berardi dan gue gantikan Chiesa. Dan untuk itu kayaknya nanti akan gue bawakan lagi untuk video first draft ya, untuk first draft dan tim selection terakhir sebelum Fantasy Hero kali ini mulai. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk informasi 5 nama yang cukup keren bisa teman-teman gunakan untuk gol potensial dari jarak jauh di Fantasy Hero 2021 kali ini. Dan juga gue mau ngingetin lagi untuk teman-teman semua yang belum join Liga Gua FC, bisa langsung join di kode link berikut, nanti gue kasih lihat di layar, yang dimana tentunya biar gak ketinggalan untuk hadiah menarik dari Gua FC kali ini, dimana hadiah menarik kali ini berupa uang nominal Rp400.000 untuk 1 orang pemenang. Dan untuk itu langsung aja join, untuk kodenya ada di layar. Dan kayaknya itu aja video kali ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga dalam mencari insight baru untuk meramu serta meracik tim di Fantasy Hero kali ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Hero lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always, seperti biasa gue Irsyad. Peace out.